Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Islah, coklat kita podcast Al-Islah hadir kembali nih. Dan alhamdulillah di season ini kita kedatangan tamu spesial sekaligus sahabat saya juga nih, Al-Ustadz Kiai Muhammad Jamaluddin Agil ya. Beliau ini adalah founder dari Pondok Pesantren Al-Istiqomah, sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Al-Istiqomah, dan semakin jaya mudah-mudahan ya pesantrennya. Amin. Amin. Oke, saya panggilnya Kang Jamal aja ya. Kang Jamal aja. Kang Jamal ya. Oke, Kang Jamal bisa diperkenalkan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi bersama guru saya Kiai Haji Aceh Wahab Tauziri bersama coklat kita podcast Al-Islah Al-Islah. Ya. Bersama kami perkenalkan terlebih dahulu, saya Muhammad Agil Jamaluddin dari Pondok Pesantren Al-Istiqomah yang bertepatan di Kampung Panyingkiran, Desa Sukawargi, Kecamatan Cisurupan, Garut. Oh, kecamatannya Cisurupan ya, Kang? Iya. Kecamatan Cisurupan. Saya kira masih Kecamatan Cikajang. Cisurupan ya? Cisurupan. Oke, beliau ini pernah satu alma mater ya di Pondok Pesantren di Manonjaya ya, di Miftahul Huda. Berapa tahun Kang di Miftahul Huda? Saya alhamdulillah di Miftahul Huda kurang lebih 8 tahun. 8 tahun ya? Sampai wisuda enggak? Tidak. 2 tahun lagi ke wisuda. Berarti kelas 1 MA 1 ya? MA ya. Keluar. Itu langsung nikah apa gimana? Alhamdulillah saya keluar langsung nikah. Langsung nikah? Iya. Masih sama alma mater santri? Istrinya sama alma mater enggak? Kalau istri itu di cabang dari Miftahul Huda. Oh, di cabang? Iya, cabang dari Miftahul Huda. Yang bertepatan istri itu di pesantren Miftahul Huda Rancabolang. Oh, Miftahul Huda Umum Kiai Haji Iya, Kang ya, Kiai Haji ya. Muhammad Nur ya. Ya. Mudah-mudahan beliau sehat selalu, amin, ya, panjang umur, tambah amin. berkah, tambah istiqomah ya. Amin. Mudah-mudahan. Kang Jamal, istri 1 2? Istri baru 1. Baru satu ya, baru satu. Baru 1. Kalau saya istri 3. 3. Kalau 1 Iswan. 2 istu. 3 istri baru. Baru 1 ya. Baru 1. Anak udah punya anak. Alhamdulillah sudah diberi kepercayaan oleh Allah, anak baru 3 anak. Semuanya ada? Yang 1 sudah meninggal, yang kedua Muhammad Syakir Rapib Sabani itu berapa tahun meninggal? Baru 6 bulan. 6 bulan ya. Ya. Kalau ada itu berapa tahun sekarang? Kalau ada itu sudah mencapai 3 tahun lah. Sudah ada 3 tahun. Masih kecil ya? Iya. Yang kedua? Yang kedua ada yang siapa putri namanya? Naila Syarifah Mubarokah. Naila Syarifah Mubarokah ya. Yang ketiga? Yang ketiga itu yang meninggal. Yang meninggal. Ketiga. Yang ke-1 Muhammad Syafiq ya. Ya. Oke. Boleh bisa dekatan ya Kang. Oke. Tahun berapa nikah Kang? Saya nikah tahun 2000, kalau tidak salah 2015. 2015. Berarti ya, 2015. Laan Abdi ya. Abdi 2014. Iya, nikah. 1 tahun. Anak paling gede sekarang sudah 6 tahun kurang lebih. Nikah. Jadi keluar dari Miftahul Huda langsung nikah. Iya, langsung nikah. Langsung mukim ya. Langsung dimukimkan oleh guru dari Manunjaya Al-Mukarrom Kiai Haji Maki Mujahid. Saya dimukimkan di kampung halaman saya. Istri aslinya orang mana? Istri aslinya orang Cihurip. Oh, iya. Jadi orang Turki juga ya? Iya, orang Turki. Turunan Kidul. Iya. Oke, Kang Jamal, ada partner nggak di sana untuk mengembangkan pesantren? Alhamdulillah ada adik
yang kebetulan adik juga jebolan dari Miftahul Huda. Iya. Oh, jadi Saya- satu alma mater juga ya. Iya, ke alma mater. Oke, berapa santri sekarang semuanya? Kalau santri yang mukimin itu ada kurang lebih 20 yang 20. mukim, ya. Itu orang paling jauh orang mana? Paling jauh orang Sukabumi ada, Bandung ada. Kalau dari Turkinya ada yang dari Kampung Tumaritis. Tumaritis itu Tumaritis daerah itunya, itu daerah daerah- Pandawanya. iya, Oh, Curug Koroka itunya. Iya. Wonogiri ya? Wonogiri. Wonogiri, Tumaritis. Kalau daerah sana ada Tumaritis, ada Pandawa ya. Nama kampungnya ada. Kang Jamal, itu apa sih kegiatan di pesantren Kang Jamal di Al Istiqomah itu? Dari mulai bangun lah, mereka harus tidur diatur nggak? Harus tidur jam berapa, harus bangun jam berapa gitu? Alhamdulillah kami pesantren kami mengikuti Metode, aturan ya. sesuai dengan Miftahul Huda. Sesuai dengan pesantren pusat saya yaitu Miftahul Huda Manunjaya. Kami waktu tidur itu mungkin para santri dari mulai maghrib mengaji sesuai tafsir seluruh para santri. Itu kajian umum ya? Iya, kajian umum terkecuali satu ibtida. Kecuali satu Jadi ibtida. 2 ibtidah ke atas Dua mengikuti ibtidah, pengajian iya. itu. Sampai jam berapa itu? Sampai jam 8 Jam 8. Iya. Jam 8 langsung sholat isya. langsung berjamaah sholat isya. Nah, setelah sholat isya, Sudah sholat isya para santri pulang ke kobong masing-masing melaksanakan menghafal bersama. di kobong menghafal masing-masing iya, ya? di kobong masing-masing. sampai jam berapa itu? Itu sampai jam 9. Sampai jam 9 Iya, ya. sampai jam 9. Setelah itu baru tidur. Belum langsung memudakarahkan. mudakarah ya? Iya, mudakarah Mudakarah. hasil dari menghafal bersama tadi di kobong masing-masing. Nah, setelah mudakarah itu berapa Iya. jam perlu waktu? Kalau mudakarah itu cuma diberi waktu 15 menit. 15 menit langsung beres, waktunya tidur. Oke, berarti Kang Jamal tidur di bawah jam 11 ya? Di bawah jam 11. Kalau bisa jam 10 sudah tidur ya? Iya, jam 10 sudah tidur. Bangun jam berapa? Bangun jam 3 untuk melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud ya. Alhamdulillah. Jam 3 sudah pada bangun ya? Jam 3 sudah pada bangun. Ada keamanan yang bertugas untuk membangunkan para santri ke tiap-tiap kobongnya. Itu jam 3 teh sudah pokoknya iya. kudu geus udang we lah ya. Menang henteu lah ya. Keprakeun si udang di banjur atunya. Jepret. Nah, terus langsung berjamaah subuh kan ya? Setelah berjamaah subuh ada kegiatan lagi deh? Ada itu sorogan. Sorogan. Ya sorogan. Semuanya itu ya? masing-masing kitab ya. Kalau satu ibtidah kan saya mengambil tauhidnya itu adalah syahadatain. Kalau 2 ibtidah Tijan, ya. tijan. Kalau 3 ibtidah itu adalah kifayatul awam. Oh iya. Ya, sampai Jadi 1 sanawi, 2 sanawi. Itu waktu sampai jam berapa tuh? Itu cuma sampai jam 6. Jam 6. Nah, setelah jam 6 itu gimana? Jam 6 para santri bubar dari tiap-tiap kelas untuk bersih-bersih kobong, bersih-bersih halaman Samaroh kobong, ya? Iya. Om Samaroh, Iya, 7 Om balikan Samaroh, ya. iya. 10 balik seberapa? 5 10 balikan ya. 5 balikan. Iya. Oke. Ada duha enggak? Ya, untuk persiapan itu kalau bersih-bersih cuma ada yang kalau tidak terlalu banyak sampah di luar atau di kobong itu cuma memakan waktu cuma 5 menit lah, 10 maksimal menit 10 ya. menit ya. Untuk persiapan langsung memasuki masjid, melaksanakan duha bersama. Paling ada sarapan ada ya. Ya, Yang sarapan masing-masing tapi. Sarapan nanti sesudah sudah duha. Oh, langsung Sudah masuk duha, masjid, langsung duha bersama Iya, ya. duha bersama. Nah, setelah duha bersama berarti otomatis keluar masjid, ada yang sarapan, ada yang mandi, sarapan, ada yang iya, nyuci ya. ada yang Nah, masuk kelas jam berapa lagi?
kebenaran ke saya itu kan di pesantren banyak yang santrinya melaksanakan sekolah. Jadi sekolah kan di luar komplek. Oh iya ya. Itu paling yang mukimin yang pesantren di sana yang 25 orang gitu, 25 ya. mengikuti aturan pesantren mengaji. Full itu namanya Iya, full. Jadi full. semuanya harus diikuti ya. Iya, Ya kalau yang harus sekolah diikuti. berarti habis sorogan ya. Habis sorogan Berarti langsung persiapan berangkat sekolah ya. Iya. Keluar jam berapa tuh? Kalau Keluar sansus, paling kita jam- katakan sansus aja lah, Iya. ada sanksi khusus ya. Iya, khusus paling keluar jam 9 Jam itu. 9 ya, dari 1 jam. 1 jam. Makannya gimana itu? Kalau makannya kami mengadakan dapur umum. Dapur umum Oh jadi tetap ada dapur yang umum. masak khusus ya? Tapi masaknya itu kami Masing-masing? ditugaskan para santri yang berpiket, yang bertugas. Tiap-tiap Oh, kobong. jadi sahabat Alislah ternyata kalau di pesantren Al Istiqomah ini tiap kobong punya grup ya, Dia punya grup grup masak. masak. Misalnya satu kobong itu 5 orang, berarti ada jadwal per hari itu 2 orang atau berapa 2 orang orang, lah. Di jadwal ya itu. Iya, jadwal. Jadwal. Nah setelah makan kegiatan apa? Kan dari jam 9 terus masak sampai duhur itu kan ada waktu kurang lebih 3 jam, itu dipakai kegiatan apa? Selain masak. Kalau yang mukimin yang ada di pesantren ada yang melaksanakan mudakarah yang hasil tadi diajarkan oleh guru masing-masing Ngapalkeun ya. dimudakarahkan lagi. Ada yang bertugas ke kebun. Oh, yang kebun ada ya? Iya, ada membantu dan melaksanakan perintah dari gurunya ingin Lebih ke hidmah ya. hidmat kepada guru. Tawasul juga ya. Tawasul. Tawasul. Nah, berarti masuk lagi pas persiapan waktu duhur Iya, ya. waktu duhur. Itu harus masuk masjid itu waktu sholat itu berapa menit sebelum azan? Itu memasuki masjid para santri yang mukimin harus ada di masjid itu 15 menit 15 menit waktu sebelum adzan ya. Iya, untuk melaksanakan dulu kalau ada yang nalar, kalau ada yang Jadi, tadarus. Sambil nunggu azan Iya. melakukan tadarus bersama Tadarus ya. bersama, Terus ada kalau yang ada yang mau nalar nalar, ya, iya. hayang ngapalkeun Iya, bebas lah. iya. Yang penting 15 menit sebelum Adzan, waktu sholat sebelum azan ya sudah ada di masjid. sudah ada di Gitu. masjid. Nah, habis sholat duhur apa kegiatan? Habis sholat duhur kami mengadakan mengaji yaitu mengaji umum, kitabnya adalah Ta'limu Ta'lim. Kajian umum ya. Kajian Itu semuanya umum. harus mengikuti. Semuanya harus mengikuti kecuali yang sekolah tadi. Tapi kalau lamun kaburu mah ya, lamun Iya, kaburu lamun bisa Ya, kalau mengikuti. waktu libur kan Kalau waktu hari libur bisa. Minggu ya. Iya, Tapi ikut sekarang kan ngaji. sering libur juga ya. Sering libur juga. Nah, Kang Jamal beres jam berapa itu? Itu beres paling tabu 1, tabu setengah 2. Karena kenapa saya ada yang tabu 1 beres atau setengah 2 beres, karena mau dilanjut kalau hari Senin kan itu ada pengajian ibu-ibu. Pengajian ibu-ibu jadi memakan waktu sedikit. Jadi karena Iya. fasilitas terbatas Fasilitas ya, terbatas, jadi ya, jam 1 sekali dulu. ewang ya. Iya, Lamun bagian pengajian ibu-ibu mingguan, wayahna Wayahna, jam 1 kudu iya, keluar ya. iya, gitu. Berarti ini harus ada pembangunan lagi Iya, sebetulnya ya. Sekarang masih membangun. Sekarang alhamdulillah Masih ngeureuh we lah iya, nya. istiqomah, Naon we nu ieu nya. mazalat terus Mazalat terus, ya, iya. teureun-eureun ngabangun, Mazalat, teureun-eureun ngaji nya. iya. Oke, nah berarti kalau jam setengah 2 beres atau jam 1 jam 2 lah Iya. maksimal ya beres. Itu ada waktu luang itu bisa dipakai untuk ngapalkeun nya, nalar ke naon ke sare ge bisa Iya. lah nya. Jadi 15 menit sebelum asar sudah masuk lagi. Nah, setelah asar ada kegiatan lagi gak? Setelah sesudah asar, Heeh. sesudah asar ada ngaji asar. Ngaji asar ada. Di kelas masing-masing atau umum? Di kelas masing-masing. Di kelas masing-masing. Iya. Keluar jam berapa itu? Keluar paling tabu setengah 5. Keluar Jam paling setengah tabu 5 udah setengah 5, keluar iya. jam maksimal paling jam 5 Jam ya. 5 iya. Ternyata sahabat Alislah kegiatan di pesantren cukup padat juga ya. Sama juga kayak di sini padat juga, cuman kalau di sini lebih luang waktu, banyak waktu juga. Kayak yang tadi kan jam 9 sampai duhur ya, menjelang duhur itu kan ada kegiatan yang lain. Kalau di sini bisa sare jadi sare atau karena sare itu.
Di santri ditanya teh nu paling tebetah waktu ke rumah santren naon sih? Waktu mana? Ngejawabna itu 90%, 80% waktu subuh, jeung waktu duhur. Naon waktu subuh teu ngeunana keur ngeunah sare. Keur geunah sare. Dihudangkeun. Nah, itu teu ngeunana teh ari ku urang mah dihudangkeun teu meunang henteu. Teu hudang ya teu beunang ku biwir dihudangkeun di banyur. Nah, terus waktu duhur kan ada kailulah ya, ada kailulah. Nah, keur ngeunah sare karek kerja karek setengah jam ya karek sabaraha geus dihudangkeun nah itu. Dengerin. Oke, Kang Jamal fun apa sih, jurusan apa yang Anda prioritaskan dalam kegiatan belajar mengajar di pesantren Al Istiqomah itu? Kami mengambil lebih banyak ke mengaji tauhid karena itu ilmu yang pertama dan ilmu yang utama. Jadi yang diprioritaskan itu fan tauhid ya. Fan tauhid. Karena menurut beliau ini fan tauhid ini adalah ilmu yang pertama dan yang utama ya, yang utama. Ya wal wajibin alal insani ya, ma'rifatun lahi bistiqoni. Oke, Kang Jamal, selain ada kegiatan belajar mengajar ya tentang ilmu, tentunya kalau di pesantren ilmu keagamaan ya, Pak. Ada nggak kegiatan lain di sana yang diwajibkan untuk santri? Santri ini harus bisa. Contohnya misalnya santri kudu bisa melak tomat. Santri kudu bisa melak engkol, santri kudu bisa melak naon ngaranna teh melak wortel lah nu karana itu. Ada enggak? Alhamdulillah di pesantren kami sekarang sudah mengadakan santri itu belajar ternak domba. Ternak domba. Ya, ternak domba agar para santri dalam waktu yang mengaji libur, karena kalau ada waktu-waktu yang kosong dan kami juga menugaskan kepada santri hari ini tugasnya si A, hari besok tugasnya si B untuk di jadwal. Kalau istilahnya ngarit lah. Ngarit mencari ya. rumput ya, mencari rumput itu di tugas-tugas di jadwal ya. Di jadwal. Oh, hari iya si anu, hari iya si anu ya. Semuanya kebagian. Iya, semuanya kebagian. Kumaha lamun anu belum bisa nih ngarit nanti can bisa itu kumaha sih? Ya karena lebih didampingi atau? Diberi dampingan kepada ada tim khusus lah, tim khusus yang ngajarkeun nu karek ieu ya, yang 100% bisa. Saya tugaskan untuk menernak domba. Oh. Ya, jadi itu jadi santri kudu segala bisanya. Iya. Fungsional sebenarnya, multifungsi sebetulnya. Nah, selain ternak, peternakan ada lagi ya yang lain gitu. Kalau soalnya kan gini ya Kang Jamal. Kalau di Cikajang kan lebih ke ekonominya itu lebih ke selain dagang ya, di pasar selain dagang ya gitu. Lebih ke pertanian kan. Di daerah kita ini lebih ke pertanian ya. Iya. Ada nggak yang diarahkan dalam bidang pertanian itu? Kalau untuk santri? Dalam bidang pertanian kami tidak 100% untuk menugaskan santri 100% kepada pertanian, cuma kami menugaskan untuk membantu atau dari tadi juga tawasul ya, membantu para guru yang bertani. Itu sama di jadwal ya? Iya, biasa di jadwal. Oke, Kang Jamal, ini kembali ke awalnya yang tadi. Jamal keluar dari Pondok Pesantren Miftahul Huda, terus dimukimkan sama Gurunda ya, dari Miftahul Huda, salah satu dewan ya dari Miftahul Huda. Ini merasa berat gak dihadapkan dengan kondisi zaman yang seperti ini, kondisi usia yang masih muda ya, menghadapi situasi zaman yang seperti ini, harus di tengah-tengah situasi seperti ini Kang Jamal harus bikin pesantren. Itu berat enggak sebetulnya? Kalau menurut saya alhamdulillah merasa berat alhamdulillah berat, ya. Pasti ada tantangan lah dan rintangan kalau kita ingin
melaksanakan kebaikan. Kalau kita ingin melaksanakan tugas, apalagi ini tugas Agama. dari hakikatnya dari Allah, Mm-mm. syariatnya dari guru kita dari Pondok Pesantren Miftahul Huda, pasti ada cobaan dan rintangan. Selalu Dan ada itu iya ya. selalu ada, tapi alhamdulillah dengan bantuan doa dari guru, bantuan doa dari orang tua, Dari saya, sahabat-sahabat iya ya. sahabat-sahabat, saya usaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah pesantren kami semakin berkembang, semakin bertambah santrinya, semakin bertambah bangunannya. Alhamdulillah berkat dari doa semuanya. Oke, jadi berat juga ya ternyata. Jadi bilangin sama Dilan ya. Iya. Yang berat itu bukan rindu, Iya, bukan rindu, tetapi tapi kebaikan. kebaikan. Melaksanakan. Tentunya kan setiap yang kita lakukan itu tentunya pastinya ada rintangannya. Iya, Itu selalu ada iya, rintangan ada ya. Ingat bahasa bapak saya ya, bapak saya. Kalau saya sering bilangnya ke bapak saya bukan bapak sih, bilangnya Wahaji. Wahaji, ya. Wahaji gitu. Ingat Wahaji bilangnya gini, Pak. Jadi gogoda mah pasti aya. Ngan ulah eleh ku gogoda. Nah, itu selalu bilang seperti itu. Jadi jangankan rek bener, rek maksiat we bakal aya gogoda mah. Gitu dah. Jadi rek bener gogoda mah pasti aya setiap kegiatan ge, tapi ulah eleh ku gogoda. Oke. Terus Kang Jamal, program apa yang sekarang sedang dijalankan di pesantren, baik itu dalam bidang pembangunan, bidang pendidikan, atau bidang ekonominya? Dalam bidang ekonomi ya, terlebih dahulu ekonomi untuk para santri supaya tidak tidak mengambil biaya, atau kalau istilah Sunda mah menta Kolot. kaindung kakolot, Ulah gitu. nyusahkeun Ulah kolot lah. nyusahkeun kolot teuing gitulah. Lebih ke mendidik mandiri berarti iya, ya? kami mengadakan itu para santri sebelum melaksanakan duha. Tadi kan ada bersih-bersih, dan ada juga ya santri yang mengelilingi kampung untuk mengambil barbek. Itu ada Barang barang bekas, bekasnya, ya, sampah itu ya. dikumpulin. Alhamdulillah 1 bulan sekali itu barbek dijual. Alhamdulillah itu untuk Itu berjalan terus. perekonomian santri. Alhamdulillah sekarang masih berjalan. Itu dijual mentahnya itu dijual Dijual mentahnya. mentah, Lamun plastik, lamun kertas, dijual iya, mentah. dijual. Jadi gini itu Kak, untuk Kang Jamal, ekonomi. saya tertarik gini ya. Saya pernah mengikuti pelatihan kegiatannya di Coklat Kita. Itu ada jalan bersih, ada jalan bersih. Ya. Jadi dari sampah itu sebetulnya ada nilai lebih kalau kita olah sendiri. Contohnya gini Kang Jamal. Ini kita ke ekonomi dulu deh. Soalnya saya tertarik yang tadi gitu. Iya. Ada betas botol air mineral ya. Air mineral. Dalamnya itu diisi sampah plastik, tapi sampahnya harus bersih. Kalau kotor dicuci dulu. Diisi sampah, terus ditekan pakai benda apa ya yang keras, sehingga padat dalamnya. Tadi sampah dikit tuh siga batu. Nah itu bisa dijadikan kursi. Iya. Nyieun kursi tina eta, nyieun meja Iya. tina alat sampahnya. Dan kedepannya kalau misalnya santri sudah bergerak seperti itu kerjasama dengan masyarakat, bisa jadi wisata sampah sih. Iya. Bisa jadi wisata sampah. Nanti ke depan kita ngobrol lah. Iya. Ke depan nanti di luar ini ya iya. kita ngobrol, kita bahas tentang masalah. Malahan kemarin tanggal berapa lah, sebulan ke belakang kalau nggak salah kita mengikuti fun camp ya di Gunung Puntang. Itu yang Iya. dihadiri oleh 10 kabupaten. Nah, termasuk Garut. Itu ada kegiatan demo bikin alat pembakar sampah tanpa asap. Jadi sampah itu dibakar tapi tanpa asap, dan bahan bakarnya itu dari produksi sampah itu. Jadi sampah 10 kilo masukin terus dibakar, itu tanpa asap, dibakar. Nah dari 10 kilo itu menghasilkan bahan bakar sekitar 2,5 liter. Nah bahan bakarnya itu dipakai untuk apinya itu.
dari oli bekas. Nah itu ke depan. Nah di luar ini kita ngobrol ya. Nanti kita kenalkan juga lah di coklat kita ya. Dan ini potensi juga nih. Nah itu dibantu dalam kegiatan seperti itu ya untuk ekonomi santrinya itu. Ekonomi para santri. Jadi sebulan atau 2 minggu jual beli karena biasanya. Nah, kalau misalnya di lembur mah biasanya untuk lauk makan itu hese-nya. Walu, pucuk sampe, kentangnya gitu ya. Apalagi kita adalah pertanian. Daerah pertanian enggak terlalu susah sebenarnya. Apalagi kalau kita bisa sinergi dengan masyarakat loba nu mere sih katanya. Yang panen wortel iya jang bisa rek nyanak wortelna ya gitu kan ulah dijual gitu. Ulah dijual. Itu ekonomi lebih ke sana ya. Ekonomi ke sana. Jadi ini sahabat Alislah lebih ke menciptakan ekonomi mandiri. Ya. Ekonomi mandiri dan ini melatih kepala santri juga untuk bisa menguasai ekonomi ya. Jadi ulah nyebutkeun dunya leutik ari macul teu bisa. Dunia teh leutik, ari macul teu bisa, ari usaha teu bisa nya. Oke, itu dalam bidang ekonomi. Kalau dalam bidang pendidikan, kalau apa bidang yang sedang sekarang dijalankan itu? Kalau dalam bidang pendidikan kami mengambil program 1 bulan sekali para seksi pendidikan dari pusat itu memasuki kelas masing-masing. Maksudnya dari pusat dari pusat pesantren ya kan ada struktur organisasi pusat pesantren ada pendidikan. Pusat Al-Istiqomah maksudnya. Iya, dalam bidang pendidikan. Itu memasuki kelas masing-masing. Ada yang tugas 5 pendidikan yang bertugas untuk menanyakan pelajaran-pelajaran yang sudah dikaji selama 1 bulan. Baheula mah dipecak nya. Dipecak baheula mah nya pelajaran atau geus diaji teh gitu. Atau sekarang mah lebih ke ujian lisan ya. Ujian lisan. Jadi selama belajar mengajar sebulan itu ditanya. Jadi materi yang 1 bulan ini ditanyanya saurang-saurang gitu. Dan satu lagi kami lagi menjalankan ini sudah dari awal juga sudah berjalan untuk melaksanakan perlombaan dalam bidang pendidikan 1 bulan sekali tiap-tiap kelas. Jadi lomba apa? Kadang kalau ada 1 ibtida talar lomba tahfidz, kalau 2 ibtida lomba baca kitab. Itu dilaksanakan 1 bulan sekali ya. Ternyata sahabat Esa ada pelatihan ya 1 bulan saya di samping ujian lisan, ujian tertulis juga ada ya, mungkin ada ya. Ada. Nah, ada pelatihan untuk mendewasakan santri juga ya. Ada pelatihan, ada lomba nalar, evaluasi dakwah ada. Supaya mentalnya kuat, supaya bicaranya sangat fasihat gitu. Dan pada hakikatnya di pesantren itu sebetulnya multifungsi ya. Alhamdulillah. Segala bisa sebenarnya, segala aya lah sebetulnya. Tinggal orang daekna ya. Tapi ke pesantren mah biasanya Kang Jamal hese ke pesantren mah leujeung ka sakola. Leujeung ka sakola. Kalau ka sekolahnya, ka sekolah mah iuran sabaraha teh nyebuteun mahal. Iya. SPP can bayar sabaraha misalnya 200.000 teu nyebuteun mahal keneh duit lah paling mun dina euna wal kitu ya. Tapi kalau pesantren mah udunan ke listrik sabaraha 15.000 lah ini gede-gede teuing udunan teh ngaji-ngaji wae. Kalau di pesantren saya sebenarnya itu per bulannya untuk listrik cuma 5.000 1 bulan. 5.000 ya sebulan. 5.000. Pendaftaran berapa? Pendaftaran itu 100 kalau sudah masuk kopung bayar lagi 50 untuk membeli lemari untuk jadi lemarinya disediakan ya? Disediakan. Ada beli 50.000. Kalau mengambil di rumah cuma saya mah udah ngambil nih di rumah gak apa-apa gak beli lemari. Jadi 100.000 itu untuk infak pesantren ya. Untuk pembangunan. Itu dalam kegiatan belajar mengajar ya. Nah sekarang untuk bidang pembangunan apa yang sedang Anda kerjakan sekarang?
bidang pembangunan kami yang sedang dikerjakan itu adalah mau menambahkan kobong untuk putri, karena eh, para santri semakin banyak, Fasilitas ya fasilitas terbatas, tidak memadai. Oke. Ya, tidak memadai. Jadi ini membuka peluang nggak untuk misalnya ada masyarakat yang ingin menyisihkan hartanya untuk membantu lah, Iya, bisa alhamdulillah. terbuka ya? Alhamdulillah kalau masalah pembangunan kami juga mengandalkan masyarakat terdekat. Dan untuk masyarakat khususnya di Cibulu ya, Iya, khususnya di Cikajang Cibulu ingin ada berpartisipasi. para donatur tetap ada. Kami Ada ya? ada 10 orang para donatur tetap untuk pembangunan, untuk ada acara-acara tahunan. Itu alhamdulillah berjalan dari para donatur. Ya, Jadi ini pesantren dengan masyarakat ini sinergi juga ya. iya. Jadi juga, dan barangkali untuk sahabat-sahabat Al-Islah ingin menyisihkan hartanya membantu dalam pembangunan asrama putri Pondok Pesantren Istiqomah, bisa datang aja ke Kampung Panyingkiran Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan. Biasanya orang menyebutnya Cibuluhnya, orang dia iya, bisa nyebut karena Cibuluh lah. Cibulu itu kan terkenalnya oleh dombanya Ya jadi itu. terkenal kemana-mana Mendunia itu itu. Cibulu. Mudah-mudahan pesantrennya juga ini mendunia. Iya, Kalau domba mah mendunia, kalau pesantren bisa dunia akhirat ya. Insya Allah. Oke, Kang Jamal, ajaran baru dibuka kapan? Tahun ajaran baru? Ajaran baru dibuka paling Syawal. Sudah libur Ramadan, libur Langsung 20 hari, langsung Syawalnya dibuka. Syawalnya tanggal 10 Syawal itu ajaran baru. dibuka ajaran baru. Tetapi kalau misalnya masyarakat sahabat Al-Islah ingin mencoba ayeuna rek ngabebetah heula misalnya masih kena anak-anak ngabebetah heula Mas Santan, silakan Mas itu mah. Cuman kalau mau mengikuti ajaran baru Syawal ya. Tapi untuk kebaikan jangan menunggu waktu yang lama sebetulnya. Dimana kita ada keinginan untuk menjadi seorang santri, hari tak kene ya, hari tak kene itu. Tapi meskipun belum masuk ke tahun ajaran baru, menerima ya? Iya, menerima. Selalu menerima. Oke, siap. Nah, sahabat Al-Islah, ternyata pesantren itu sebetulnya bukan satu-satunya ya, bukan salah satu. Sebenarnya satu-satunya pendidikan keagamaan yang memprioritaskan keilmuan dan akhlak ya. Dan akhlak. Yang paling penting itu akhlak ya. Soalnya jelema lamun ilmuwan teu akhlakan mah teu dihargaan ku baturnya. Tapi sanajan bodoh lamun akhlakan dihargaan ku baturnya. Oke, Kang Jamal, ada harapan enggak dari pemerintah untuk pembangunan, untuk ekonomi atau untuk kegiatan belajar mengajar di pesantren Al-Istiqomah? Dari pemerintah ini ada harapan enggak? Kalau harapan dari pemerintah masalah bangunan alhamdulillah ada, tetapi kalau masalah perekonomian itu belum ada ya. Nah, ini mudah-mudahan Pak Bupati nonton nih. Mudah-mudahan Pak Gubernur nonton ini ya untuk podcast kita ini. Kalau seandainya ini kan ekonominya lebih ke peternakan ya. Bisa diberi domanya sih katanya. Beri doma. Tong lobating 100 we lah nya. 100. Tapi ulah anakna jeung ulah nu gering di nu cager we nu alus. Ini membantu perekonomian karena ini sepertinya ini akan menciptakan pesantren mandiri juga ya ke depannya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan. Saya pernah gini Kang Jamal ya. Pernah main study tour ya ke salah satu pesantren di Kabupaten Garut, yaitu pesantren Miftahul Huda As-Sadili. Ya, pimpinan Ustadz Eri itu Semarang. Nah, ternyata di sana juga ada pesantren mandiri dari mulai pertanian, kopi, dari penyemayan, pengurusan sampai ke ngagrinder nagi jeung ninyuh nagi bisaeun kok santri teh. Termasuk itu domba juga gitu. Malahan insya Allah mudah-mudahan Ustadz Eri juga nonton ya ini. Mudah-mudahan beliau bersedia hadir untuk podcast di Coklat Kita Berdua Al-Islah ini ya, mudah-mudahan. Untuk harapan dari masyarakat apa? Tadi harapan dari pemerintah, sekarang harapan dari masyarakat apa? Harapan dari masyarakat
selalu mendukung, mendoakan pesantren kami agar selalu berkembang, Selalu maju, istiqomah, ya. selalu istiqomah dalam bidang pembangunan Majalat, dalam bidang pendidikan Majalat, ngajinya terus Majalat, pembangunannya selalu Majalat. Ekonominya juga terus Majalat. terus Ya. Majalat. Tapi kan selama ini alhamdulillah sinergi dengan masyarakat. Ya. Alhamdulillah sinergi dengan masyarakat, selalu mendukung, selalu menyupport, selalu memberi yang terbaik lah untuk kami dan para santrinya. Oke. Ada yang mau disampaikan? Closing nih, ada yang mau disampaikan untuk para santri melalui podcast ini? Ya cukup lah. Cukup. Oke. Terima kasih ya Kang Jamal sama-sama. untuk podcast ini. Nah, Kang Jamal sehat selalu, keluarga sehat selalu, santrinya sehat selalu. Kang Jamal terutama diberikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan tugas ini. Amin. Tambah ilmu, tambah manfaat ilmu, tambah rezeki, tambah barokah rezekinya juga ya. Amin. Dan doakan juga saya di pesantren ini mudah-mudahan istiqomah juga ya. Amin, Gitu. ya Allah. Nah itulah sahabat Al-Islah, coklat kita podcast Al-Islah di season ini. Ternyata pesantren teh untuk kumuhnya sebetulnya. Ternyata di pesantren diajarkan dalam segala bidang, ekonomi, pendidikan, akhlaknya itu. Iya. Termasuk pembangunannya pun diajarkan ya. Pasti ngebangun ge da jeung santrinya sih karena santri dilibatin segala rupa. Jadi harapan masyarakat jangan takut untuk menjadikan anaknya seorang santri. Karena santri adalah aktor intelektual yang dasar pemikirannya itu berdasarkan dari ilmu. Hanya itu pesantren pun, santri dan ulama pun berperan aktif dalam memerdekakan bangsa ini. Semoga kita semua sehat selalu Kang Jamal ya. Iya, amin. Santrinya menjadi para ulama amilin ya, imam al-muttaqin dan muttaqin. Program pesantren. Oh ada ya program pesantren. Apa itu? Kami tri program pesantren mengambil program Miftahul Huda. Satu ulama ulamilin, imam al-muttaqin dan muttaqin. Ulama ulamilin, imam al-muttaqin dan muttaqin. Nu hese nama muttaqin aja. Nu hese nama. Oke, terima kasih Kang Jamal. Sekali lagi mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, diberkahkan Allah. Dan yang paling utama saya doakan, kita doakan semua ya sahabat Al-Islam, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan dalam menjalankan tugas ini. Itu yang dapat kita sampaikan dan ini bukan yang terakhir Kang Jamal. Mudah-mudahan kita panjang umur, kita ketemu lagi ya untuk membahas dan nanti di belakang ini kita ngobrol masalah sampah itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan juga ya untuk meningkatkan ekonomi mandiri pesantren Al-Istiqomah itu. Salam-salam untuk seluruh pengurus di Pondok Pesantren Istiqomah. Salam juga untuk anak-anak, untuk santri ya. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali ya. Itu yang dapat kita sampaikan untuk coklat kita podcast Al-Islah. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.